Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 147 Pertempuran Tanpa Asap. Ponsel Huang Jianghong berdering. Setelah menjawab telepon, wajah Huang Jianghong berubah. Keluarga Sun, langkah yang sangat cepat. Mata Huang Jianghong berkilat dingin. Keluarga Sun telah melakukan intervensi di pabrik ubin yang kami tangani. Huang Jianghong menarik napas dalam-dalam. Dia memang memiliki hubungan dengan lelaki tua dari keluarga Sun. Tapi dia tahu betul bahwa lelaki tua dari keluarga Sun telah meneleponnya dan memberi isyarat, yang berarti itu adalah pilihan pihak lain. Sedangkan untuk keluarga Huang, tidak mungkin keluarga Song menyerah begitu saja. Ye Yan, tolong jaga Yu Heng. Setelah Huang Yu memberitahunya, mereka berdua segera meninggalkan bangsal. Badai akan datang. Di bangsal, Ye Yan berjalan ke tempat tidur Huang Yu Heng dan memegang tangan Huang Yu Heng. Yu Heng, jangan khawatir. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkan cedera kakimu. Mata Ye Yan berkilat tajam, dan Chu Chen, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapinya. Mata Huang Yu Heng agak kusam, menatap Ye Yan dengan tatapan kosong. Dapat dilihat dari penampilan Penatua Kiao bahwa Chu Chen memang bukan murid sekte Qi biasa. Huang Yu Heng menghela nafas. Saya tidak menyangka kali ini kita mencapai lempengan besi tepat setelah kita kembali. Setelah kembali dari luar negeri, Huang Yu Heng kembali dengan kecantikan, ambisi, dan persiapan karir. Dia tidak tahu bahwa dia akan jatuh karena orang tua. Sejak aku masih kecil, aku tidak pernah ditindas seperti ini. Ye Yan berkata, bukankah Chu Chen ingin melindungi lelaki tua itu? Aku akan membiarkan lelaki tua itu merasakan sakit terlebih dahulu. Apakah dia tidak akan sanggup duduk selama sisa hidupnya? Lalu itu menjadi lebih serius dan akan membuatnya tetap terjaga selama sisa hidupnya. Mata Ye Yan berkilat tajam. Sejak dia masih kecil, dia telah menjadi putri surga yang bangga, dan tidak ada yang mengganggunya. Kaki Huang Yu Heng patah, yang merupakan penghinaan besar bagi Ye Yan. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Apapun resikonya, balas dendam harus dilakukan. Karena Chu Chen tidak bisa ditangani untuk saat ini, maka mari kita tangani orang tua itu dulu. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena dia. Ye Yan berkata dengan kasar. Huang Yu Heng memegang tangan Ye Yan dan tiba-tiba berkata dengan lembut, Yaner, bagaimana kalau kakiku benar-benar tidak bisa disembuhkan? Wajah Ye Yan menjadi pucat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tetua Kiao tidak berani mengobati. Dan masih ada orang lain di Yaogu. Orang-orang di Yaogu tidak berani mengobati. Tuan kita akan melakukannya. Pasti menemukan jalan. Terjadi gempa besar di kawasan bisnis Canceng. Meledak seketika. Banyak orang memperhatikan tindakan keluarga Song. Keluarga Song, yang telah kewalahan oleh keluarga Huang sejak kemarin, tiba-tiba melancarkan serangan balik yang kuat hari ini. Mobilisasi dana, pengumpulan sumber daya, dalam waktu singkat, keluarga Song meledak dengan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik terhadap keluarga Huang. Mengejutkan seluruh kota, grup Meijia, apakah mereka sudah menginvestasikan seluruh modalnya
Chen Kuangkuan melakukan ini untuk menempatkan seluruh grup Meijia pada keluarga Song. Tidak hanya grup Meijia, tetapi juga beberapa kelompok keluarga lain yang muncul di Hotel Huateng telah mengerahkan kekuatan finansial dalam jumlah besar dan siap mengambil tindakan. Apakah ini akan menghancurkan keluarga Huang? Ya Tuhan, kupikir meskipun perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan keluarga Song, setidaknya mereka punya kapasitas cadangan. Aku tidak menyangka ternyata mereka menjadi seperti ini. Mereka putus asa dan putus asa. Dari mana datangnya pesona keluarga Song yang bisa membuat kelompok keluarga ini bekerja begitu keras? Ketika kekuatan-kekuatan ini dikumpulkan, mereka benar-benar dapat bersaing dengan keluarga Huang. Lagi pula, kecuali keluarga Song, semua keluarga lainnya sangat kuat, terutama keluarga Sun, yang awalnya merupakan salah satu dari 3 kelompok keluarga teratas di Canceng dalam hal kekuatan komprehensif. Jika kita berurusan dengan keluarga Huang apapun konsekuensinya, keluarga Huang akan benar-benar dalam bahaya. Keluarga Huang memiliki mertua yang baik. Berita terbaru adalah keluarga Ye mengumumkan bahwa mereka akan bergandengan tangan dengan keluarga Huang untuk meluncurkan proyek senilai 100 juta yuan. Ini adalah aliansi yang kuat, dan juga mengirimkan sinyal ke keluarga Song. Jika Anda ingin menyentuh keluarga Huang, maka Anda harus bertanya pada Ye Jiatong apakah dia setuju. Kota Chan terguncang. Semua orang mendiskusikannya. Banyak orang yang menonton. Lagi pula, pertempuran tanpa bubuk mesiu ini ada hubungannya dengan itu. Jika salah satu pihak kalah, seluruh dunia bisnis Canceng akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Banyak orang memilih untuk berdiri dan menonton. Saat ini, jika Anda gegabah mengantri, Anda akan hancur jika tidak hati-hati. Keluarga Ye di Canceng tidak berani mengambil tindakan apapun. Ye Shaohuang duduk di sofa, Rong Dong, Qian Busao dan lainnya ada di sana. Unta kurus lebih besar dari kuda. Benar saja, tidak satu pun dari 5 keluarga Canceng di masa lalu yang bisa diremehkan. Ye Shaohuang berkata perlahan. Namun, setelah pengumuman resmi keluarga Ye di Yangcheng, peluang keluarga Huang untuk menang sudah sangat tinggi. Saudara Ye, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan bergabung untuk membantu keluarga Huang dan menekan keluarga Song? Ye Shaohuang meliriknya dan berkata, bisakah kamu membuat keputusan mengenai urusan keluarga Qian? Qian Busao membuka mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun. Dalam keadaan seperti itu, kakeknya tidak mungkin membiarkan keluarga Qian dengan gegabah memihak. Bahkan terus terang, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Bagi Qian, tidak ada perbedaan sama sekali. Mari kita tonton pertunjukannya. Aku benar-benar tidak percaya. Kita tidak bisa menghadapi Chu Chen seperti ini. Chu Chen adalah orang yang paling mereka benci. Jika kutukan itu bisa membawa efek berkah, maka kutukan ketiga orang itu bisa langsung membuat keluarga Song bangkrut. Kota Zen di bawah lampu neon terang benderang. Di kawasan bisnis Canceng, hari ini tidak damai. Segala jenis pertarungan tak kasat mata, pertarungan tanpa asap. Namun jika salah satu pihak gagal, mereka mungkin akan terjebak dalam situasi yang tidak dapat kembali lagi. Keluarga Huang dan 7 jenderal keluarga Huang berkumpul di aula. Huang Jianghong duduk di tengah dengan mata muram. Berita datang kembali satu demi satu,
dan kebanyakan dari mereka adalah berita yang tidak menguntungkan keluarga Huang. Persiapan kami masih kurang, Huang Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Di banyak tempat, kami terlambat bereaksi dan menderita banyak kerugian. Mata Huang Yu dipenuhi amarah. Siapa yang menyangka bahwa kekuatan seperti keluarga Sun dan grup Meijia akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Song terlepas dari konsekuensinya. Saya benar-benar bertanya-tanya apakah keluarga Song memberi mereka ekstasi. Chu Chen dari keluarga Song mahir dalam beberapa hal sesat. Mungkin dia benar-benar menggunakan cara licik untuk membuat setiap keluarga berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Huang yang mendengus dingin, dan kemudian berkata, Tuan Yuhai baik-baik saja. Ahli dalam teknik sekte Qi. Dia berangkat kemarin, dan saya yakin dia akan segera dapat membawa kembali master sekte tersebut untuk mematahkan mantra jahat Chu Chen. Ye Yan ada di sini. Huang Xiu, yang duduk di satu sisi, menatap ayahnya dengan tatapan yang rumit. Dia tahu dengan jelas bahwa kepergian saudara Yuhai memang merupakan kembalinya ke Sekte Master. Tetapi dia pasti tidak akan mengundang orang-orang kuat dari Sekte Master untuk keluar untuk menangani Chu Chen. Di bawah tatapan semua orang, Ye Yan dan beberapa orang datang. Kakek Huang, Ye Yan mengambil inisiatif dan memperkenalkan orang-orang yang dibawanya, yang semuanya bertanggung jawab atas beberapa proyek penting di keluarga Ye. Mereka masing-masing punya rencana yang bisa membantu keluarga Huang menghadapi badai ini, kata Ye Yan, dengan tatapan dingin di dalam matanya. Sebelum dia keluar, dia juga mengatur seseorang untuk pergi ke tempat itu, tempat Mo Xian dirawat di rumah sakit. Bab 148 tanpa diundang dukungan dari keluarga Ye. Kedatangan Ye Yan mewakili tindakan keluarga Ye. Ini berbeda dengan pernyataan keluarga Ye di awal, dan terdapat perbedaan yang substansial. Semua orang di keluarga Huang sangat senang. Sebelum hari ini, mereka tidak menyangka bahwa permainan antara keluarga Huang, keluarga paling berkuasa di kota Chan, dan keluarga Song sebenarnya membutuhkan bantuan keluarga Ye di Yangzheng. Namun situasi saat ini sangat membutuhkan hal tersebut. Ye Yan, kamu tiba tepat pada waktunya, Huang Yu berkata, rencana kita bisa dikerahkan kembali. Semua orang di keluarga Huang tiba-tiba menjadi energi. Pada hari ini, posisi keluarga Huang sebagai penguasa kota Chan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukungan keluarga Ye membuat semangat militer mereka tinggi. Di musim hujan, malam ini hujan deras, rumah sakit Cancheng. Koridor di luar bangsal berangsur-angsur menjadi sunyi. Hanya perawat yang bertugas yang lewat dari waktu ke waktu. Mo Wuyu menyeka wajah Mo Xian dengan handuk panas. Mo Xian telah tidur sepanjang hari. Hati Mo Wuyu mengkhawatirkan. Kondisi kakek belum banyak membaik. Saya khawatir, seperti penilaian awal dokter, akan sulit bagi kakek untuk berdiri lagi selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, hidung Mo Wuyu tidak bisa menahan rasa sakit. Kakek, cepat bangun, banyak hal yang ingin Wuyu katakan. Mo Wuyu duduk di sebelahnya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Kakek tidak mengatakan bahwa Wuyu akan riang sepanjang hidupnya. Kakek adalah sedang tidak enak badan. Bagaimana Wuyu bisa riang, kakek? Kamu tidak bisa menipu Wuyu. Tubuh Mo Wuyu sedikit gemetar, kakek adalah satu-satunya kerabatnya.
Sekarang terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini, Mo Wuyu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika Chu Chen tidak membalaskan dendam kakeknya, Mo Wuyu akan berjuang demi Huang Yuheng dengan segala cara. Kakek, Mo Wuyu hendak berbicara, tetapi saat ini, ada dua ketukan di pintu di luar bangsal. Suara hujan di luar tidak menutupi suara ketukan pintu. Sebaliknya, di malam yang sepi ini, suara ketukan pintu yang tiba-tiba terdengar agak menakutkan. Mo Wuyu menitikkan air mata dan menoleh, berdiri. Siapa itu? Jika itu adalah perawat yang sedang bertugas, setelah mengetuk pintu, dia akan segera membukanya dan masuk. "Nona Mo, bolehkah saya masuk?" Sebuah suara tua terdengar. Mo Wuyu terkejut. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengeluarkan belati di samping tempat tidur, menyembunyikannya di telapak tangannya. Chu Chen dengan kejam menghancurkan Huang Yuheng, dan juga mengalahkan murid sekte Qing Yang satu demi satu. Mo Wuyu secara alami berpikir bahwa pihak lain mungkin akan membalas dendam. "Kamu masuk." Mata Mo Wuyu bersinar dengan tekad dan dia memegang belati itu erat-erat. Pintu bangsal terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah masuk dengan kotak obat di punggungnya. Cahayanya bersinar. "Yao Gu Kiao Changsheng." Kiao Changsheng langsung memperkenalkan dirinya dan memandang Mo Wuyu. "Kamu adalah Nona Wuyu." Hati Mo Wuyu terguncang. Lembah pengobatan. Sebagai murid sekte Xingluo, dia tentu pernah mendengar nama lembah pengobatan. Kiao Changsheng juga terkenal di bidang seni bela diri kuno. Mo Wuyu sedikit terkejut, dan belati yang tersembunyi di telapak tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Mo Wuyu kembali sadar dan terlihat sedikit malu. "Ini, Senior Kiao, silakan duduk." Ketika Kiao Chanseng melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Ketika dia melihat mata merah Mo Wuyu dan lelaki tua itu terbaring di ranjang rumah sakit, Kiao Chanseng merasakan belas kasihan di hatinya dan matanya penuh kasih. "Xiao Wuyu, kamu bisa menelepon kakekku Yo." Mata Mo Wuyu sedikit melebar. Apakah semua tetua Yaogu begitu ramah? Mengapa penatua Yaogu tiba-tiba muncul di sini? "Kakek Kiao," seseorang tiba-tiba terlintas di benak Mo Wuyu. "Apakah Chu Chen mengundangmu ke sini?" Dalam pandangan Mo Wuyu, hanya Chu Chen yang bisa meminta para tetua medisin Valley untuk mengobati luka kakeknya. Faktanya, ketika dokter menilai kakek tidak bisa berdiri, terlintas di benak Mo Wuyu bahwa mungkin ahli dari Yaogu bisa melakukan sesuatu. Tapi bagaimana bisa begitu mudah mengundang ahli dari Yaogu? Itu tidak benar. Kiao Changsheng tersenyum. "Saya datang tanpa diundang." Mo Wuyu bahkan lebih terkejut lagi. Ini sungguh sulit dipercaya. Dia tidak bisa mengerti. "Biarkan aku memeriksa luka kakekmu dulu." Kiao Changsheng berinisiatif untuk melangkah maju. Mo Wuyu dengan cepat menyingkir, menatap Kiao Changsheng dengan penuh perhatian. Jika lelaki tua ini benar-benar Kiao Changsheng, tetua lembah Yao, maka mungkin ada harapan untuk cedera kakek. Setelah beberapa saat, Kiao Changsheng membuka kotak obat. "Xiao Wuyu, aku akan memberikan akupuntur pada kakekmu, tolong bantu aku." Mata Mo Wuyu berbinar. Dia merasakan aura kuat dari tubuh Kiao Changsheng. Dan bahkan jika orang lain itu palsu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya,
Setelah Kiao Changsheng duduk, Mo Wuyu sudah menggunakan ponselnya untuk diam-diam mengirim pesan ke Chu Chen. Teknik jarum emas Yaogu terkenal di bidang seni bela diri kuno. Jika senior ini benar-benar menggunakan jarum emas untuk melintasi dunia, tidak ada keraguan bahwa dia adalah sesepuh Yaogu yang sebenarnya. Mo Wuyu merasa cemas di dalam hatinya, menatap setiap gerakan Kiao Changsheng. Jarum emas itu jatuh satu persatu. Jarumnya jatuh seperti angin, dan tekniknya seperti dewa. Dengan metode ini saja, Mo Wuyu sudah 70% yakin. Tapi, Penatua Yaogu, mengapa Anda datang tanpa diundang? Mo Wuyu tidak berani mengganggunya. 10 menit berlalu. Kiao Changsheng menghentikan akupuntur, menyeka keringat di dahinya, dan melihat ekspresi Mo Xian, pelakunya benar-benar kejam. Bagi seorang lelaki tua, dengan luka yang begitu serius, dia mungkin harus berbaring di ranjang rumah sakit untuk sisa hidupnya. Habiskan waktu untuk itu. Kakek Kiao, Mo Wuyu cemas. Jangan khawatir, ini tidak akan sulit bagi kakek Kiao. Kiao Changsheng sangat percaya diri, matanya bersinar terang. Kakekmu pasti bisa berdiri lagi, saya jamin ini. Benarkah? Mo Wuyu begitu gembira hingga air mata mengalir di matanya. Kiao Changsheng mengangguk dengan serius. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar koridor. Berantakan dan tergesa-gesa. Ayo cepat, jika kamu menyerang kami, segera mundur. Sebuah suara yang dalam terdengar. Langkah kaki mendekat secara langsung. Wajah Mo Wuyu tiba-tiba berubah dan dia menoleh. Dengan keras, pintu bangsal dibuka. Beberapa orang bergegas masuk dengan wajah tertutup. Siapa kamu? Mo Wuyu buru-buru mengambil belati di atas meja. Totalnya ada 5 orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melambaikan tongkat baseball mereka dan menyerang ke depan. Targetnya jelas adalah Mo Xian yang berada di ranjang rumah sakit. Melihat pemandangan ini, wajah Mo Wuyu berubah drastis, dan matanya bersinar karena kebencian. Kakek sudah seperti ini, tapi pihak lain tetap tidak melepaskannya. Apakah ini akan membuat kakek mati? Mo Wuyu tidak banyak berpikir dan memegang belati di tangannya erat-erat. Dia tidak bisa membiarkan kakeknya terluka sedikit pun. Bersambung.